Pemirsa, renungan hati seputar Papua yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan sebagian kecil dari firman Tuhan yang hari ini terambil dari Mazmur pasal 32 ayat 1 sampai 11 yang saya beri judul pada hari ini Gelisah Karena Dosa. Namun sebelum itu, mari saya mengajak pemirsa sekalian kita tunduk kepala dan kemudian kita sama-sama bersehati memohon pimpinan Tuhan supaya kiranya Tuhan menyertai kita semua, baik saya maupun pemirsa sekalian. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, Tuhan yang bertahta di dalam kerajaan sorga, pada hari ini ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Firman-Mu telah terbuka di hadapan kami untuk kami baca, untuk kami renungkan bersama. Mohon belas kasihan dan mohon bimbingan Tuhan, supaya kami semua boleh mengerti firman-Mu, dan kemudian boleh dikuatkan oleh Tuhan sendiri untuk melakukan itu di dalam kehidupan kami. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pemirsa sekalian, saya akan membacakan Mazmur pasal 32 ayat 1 sampai 11 yang berbunyi demikian. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku terhadap kesesakan, engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang yang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar, bersorak-soraklah, hai orang-orang jujur. Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa di antara kita ada yang menjadi ibu-ibu rumah tangga yang tentu seringkali pergi berbelanja ke pasar dan tentu pasti pernah membeli ikan dengan berbagai jenis. Ketika ikan itu dimasukkan dalam plastik dan dibawa pulang, maka ada satu tanda yang paling jelas bahwa dalam plastik itu adalah ikan, yaitu dengan melihat kerumunan lalat pada plastik itu. Atau ketika ibu-ibu kemudian membeli udang misalnya, walaupun dimasukkan dalam plastik dan diikat dengan baik, lalat-lalat juga pasti datang berkerumun, sebab lalat tertarik dengan bau yang ditimbulkan oleh bungkusan itu. Begitu juga dengan bangkai, yang bukan hanya mengeluarkan aroma yang tidak sedap, walaupun ditutupi, tetaplah bahwa bangkai itu mengundang kedatangan lalat. Kebusukan tetap diketahui, walaupun ditutupi. Pemirsa sekalian, kebusukan rohani yang paling mengerikan adalah dosa. Tetapi sekarang banyak orang yang tidak merasakan sesuatu yang salah dengan dirinya ketika dia melakukan kesalahan yang fatal. Banyak orang telah ditangkap. Kalau kita melihat berita-berita, terutama di stasiun TV, ada penangkapan tangkap tangan secara langsung oleh KPK seperti itu. Kemudian orang yang ditangkap oleh KPK ini memakai baju orange. Tetapi ketika diserbu oleh wartawan di depan kantor KPK, masih juga sang
eh, tersangka ini melambaikan tangan dan melempar senyuman, seperti tidak ada yang salah dengan kejahatan yang telah diperbuatnya. Bahkan di sebuah negara maju banyak yang pro aborsi, yang kemudian menjadikan hal itu sebagai hal yang legal, bahkan tanpa pertimbangan medis, dengan alasan bahwa janin yang ada di dalam kandungan bukanlah makhluk hidup. Mereka seperti parasit yang jika tidak diinginkan dapat digugurkan. Mengapa hal ini terjadi, pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan? Ibarat ikan yang memiliki habitat hidup di dalam air, yang hanya mengenal air sebagai lingkungan yang sehat bagi dia. Demikian juga orang atau manusia yang berdosa atau yang dilahirkan dalam keadaan berdosa tidak menganggap bahwa dosa adalah sesuatu yang fatal bagi kehidupannya dan menganggap bahwa hal itu biasa saja. Tetapi bagaimana dengan orang yang telah percaya dan menerima Yesus di dalam hidupnya, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan? Pembacaan kita hari ini memberitahu kita bagaimana orang percaya ketika jatuh ke dalam dosa. Perlu kita mengakui bahwa ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi kita, maka hal itu tidak berarti bahwa kita ini bisa tahan terhadap godaan dosa. Orang percaya bisa saja jatuh ke dalam dosa. Tetapi ada perbedaan mencolok antara orang percaya yang jatuh ke dalam dosa dan orang yang belum percaya ketika melakukan dosa. Nah, pembacaan kita hari ini memperlihatkan demikian. Daud, karena ini ditulis oleh Daud, Mazmur 32 ini, adalah seorang raja yang benar di hadapan Tuhan. Bahkan Daud menjadi patokan perilaku hidup yang benar bagi raja-raja Yehuda berikutnya. Tetapi mengapa atau benarkah demikian bahwa Daud ini adalah orang yang benar? Apakah memang kehidupan Daud ini tidak bercela? Tentu kasus Batseba, istri Uria, merupakan cela bagi Daud. Nah, apakah Tuhan tidak memperhitungkan cela Daud ini? Pengampunan Tuhan lebih besar daripada dosa Daud. Daud mendapatkan anugerah di mata Allah. Daud mendapatkan pembenaran di mata Allah, di hadapan Allah, dan pengampunan dari Allah. Dosa yang besar ini, ya, karena Daud berselingkuh kemudian membunuh suami daripada Batseba, seakan-akan sepertinya ketika kita melihat patokan atau teladan Daud, ya, bagi raja-raja Yehuda berikutnya, seakan-akan tidak diingat lagi. Daud adalah raja pilihan Allah, dan ketika ia jatuh ke dalam dosa, ia kemudian bertobat dan menuliskan itu di dalam Mazmur pasal 32 ini. Nah, apa yang bisa kita dapatkan melalui kehidupan Daud di dalam Mazmur 32 ini? Yang pertama, pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, orang percaya gelisah ketika ia berbuat dosa. Daud merasakan kegelisahan yang mendalam ketika ia berdosa kepada Tuhan. Dosanya mempengaruhi fisiknya, mempengaruhi mentalnya. Dia diliputi oleh patah semangat dan ataupun juga duka. Daud gambaran kita sebagai umat pilihan Allah manakala kita jatuh ke dalam dosa. Ketika kita diberitahu, ya Bapak Ibu, bahwa kita ini sakit hipertensi misalnya, maka kita akan mulai mengurangi makanan atau mengurangi asupan atau suplai yang masuk ke dalam tubuh kita yang berupa makanan asin seperti itu. Kita akan mengurangi makanan yang mengandung garam. Dan manakala makanan menjadi asin, ketika kita sudah terbiasa, ya, kita sudah terbiasa dengan makanan yang kurang garam, dan manakala ada makanan yang masuk ke dalam tubuh kita yang terlalu asin, maka kita akan merasakan efek hipertensi lagi, pusing dan sebagainya. Mengapa demikian? Karena sekarang kita sudah terbiasa dengan pola hidup tanpa garam. Kita yang percaya tidak lagi memiliki natur dosa dalam diri kita. Sebab kita adalah ciptaan yang baru di dalam Yesus Kristus. Nah, gambaran yang saya kemukakan tadi tentang penyakit hipertensi dan garam, ini untuk kemudian memberikan kepada kita gambaran bahwa kita yang percaya di dalam Tuhan adalah manusia baru. Sehingga kita tidak lagi memiliki natur dosa. Kita masih bisa berdosa, tapi kita tidak lagi ada di dalam natur dosa. Dalam arti, kita tidak lagi diperhamba oleh dosa. Dosa tidak lagi bersesuaian dengan identitas kita yang baru. Kita hidup menurut cara Allah. Cara hidup dosa bukan lagi menjadi gaya hidup orang yang percaya. Mengapa demikian? Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita lahir baru,
maka Roh Kudus tinggal menetap di dalam hati kita. Roh Kudus yang suci itu berlawanan dengan dosa. Tidak bisa bersatu sehingga ia akan terus-menerus mengingatkan kita, membuat kita menjadi gelisah, dan akhirnya kemudian mendorong kita menyesali perbuatan kita yang jahat di mata Allah. Karena itu di dalam iman Kristen, ketika Roh Kudus berdiam di dalam diri seseorang, maka ia akan menetap di hati orang percaya, walaupun orang percaya bisa saja jatuh ke dalam dosa. Dia tidak akan keluar di dalam hati kita karena dosa itu, sebab ia sekarang memiliki kita. Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai gambaran bahwa ketika Anda membeli sebuah rumah dan kemudian merenovasi rumah itu, mengecat, mendekorasi dengan indahnya, lalu kemudian datang seseorang mengotori lantai rumah Anda. Apakah Anda langsung pindah dari rumah yang Anda beli? Anda pindah dari rumah yang Anda sudah renovasi? Anda pasti tidak akan pindah, tetapi Anda pasti akan membersihkan kotoran itu. Nah, inilah yang dikerjakan oleh Roh Kudus, membersihkan dengan menyadarkan kita agar kotoran yang mengotori spiritual kita itu dibersihkan, dikeluarkan. Sebab tidak ada pribadi lain yang bisa menyadarkan kita akan dosa-dosa kita selain daripada Roh Kudus. Yang kedua, orang percaya gelisah jika ia tidak mengaku dosanya. Nah, kegelisahan yang ditimbulkan itu akan membuat hati kita sebagai orang percaya akan mengalami dorongan, desakan untuk datang ke hadapan Bapa, meminta pengampunan supaya relasi dengan Allah menjadi normal kembali. Sebab dosa mengganggu relasi kita dengan Allah. Daud mengatakan pada ayat kelima, "Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan." Daud tahu bahwa hanya Allah yang dapat mengampuni kesalahannya. Daud tahu siapa pribadi yang tepat yang dapat mengampuni. Dan kemudian Daud mengakui seluruh dosa yang diperbuatnya. Dan menariknya Bapak Ibu, Allah juga tidak menutup diri dari anak-anaknya yang datang memohon pengampunan, dan dia dengan pasti memberikan pengampunan itu. Yang ketiga, orang percaya yang mengakui dosa-dosanya bersedia menerima didikan Tuhan. Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, jika saya ataupun juga pemirsa ada yang tersesat, nah tentu sekarang kita punya aplikasi Google Map ya. Google Map yang bisa kita gunakan untuk menunjukkan arah atau jalan yang tepat. Atau jika mungkin koneksi buruk, maka secara tradisional kita akan menempuh cara lama, yaitu bertanya kepada orang lain tentang alamat mana yang akan kita tuju. Kita perlu bimbingan dan arahan supaya ketika kita telah menyesali dan mengaku dosa kita, kita bisa kembali kepada jalur yang tepat yang Tuhan inginkan. Inilah bedanya Tuhan kita dengan yang lain. Dia bukan hanya membuat kita sadar dengan dosa-dosa kita. Tuhan kita menggerakkan kita untuk memohon pengampunan dan juga mengampuni kita. Dan tidak berhenti sampai di situ, Dia juga siap siaga memberikan kepada kita ajarannya, petunjuknya, menasihati kita, bahkan Dia memperhatikan kita. Ini dilakukannya untuk memastikan bahwa kita berjalan menuju keserupaan dengan Kristus. Alkitab adalah peta di mana kita harus berjalan menuju pada apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Karena itu, bertobat berarti siap dan menerima untuk tunduk dan menyerahkan diri di bawah pimpinan Tuhan. Poin yang terakhir, orang percaya yang diampuni dosanya dijagai dengan kasih setia Tuhan. Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, apakah hal yang mudah ketika kita menyesali dosa, mengaku dosa dan bertanggung jawab terhadap konsekuensi dosa itu? Mungkin menyesali dan mengaku dosa ini sifatnya personal dengan Tuhan, ya, yaitu artinya antara saya dan Tuhan saja. Dan ini ya kita bisa mengaku di hadapan Tuhan. Tetapi bagaimana dengan konsekuensi? Ketika kita berhadapan dengan konsekuensi atau keberanian ya untuk kemudian bertanggung jawab terhadap konsekuensi dosa yang kita lakukan jika hal itu berhubungan dengan orang lain, mampukah kita? Kita mungkin diliputi kekhawatiran dan ketakutan, jangan sampai orang itu tidak bersedia memaafkan saya misalnya. Ataukah dia mungkin berbalik menyerang saya misalnya.
Atau bisa saja kita malu dengan apa yang telah kita lakukan, dan kesalahan kita itu bisa saja dipakai oleh orang lain untuk menjatuhkan kita. Tetapi jika kita melihat ayat 10, terutama ayat 10b, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Saya ulang, tetapi orang yang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Tuhan menjanjikan perlindungannya kepada saya dan saudara. Kita dipagari dengan kesetiaan Tuhan. Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, ya tentu Anda tahu ya fungsi pagar ya. Selain melindungi rumah, juga memberikan batasan kepada orang lain untuk tidak seenaknya masuk dan memberikan atau merusak properti rumah. Jadi dia memberikan batasan. Juga pagar bisa jadi sebagai tanda bahwa area yang dibatasi oleh pagar itu adalah milik kita, kepunyaan kita. Nah, inilah yang Tuhan kerjakan, Bapak Ibu pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita dipagari, Tuhan menyatakan bahwa kita itu miliknya. Dan barang siapa masuk atau mencoba masuk dan menghancurkan milik kepunyaannya, akan berhadapan dengan dia. Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, inilah gambaran ketika kita dipagari oleh Tuhan. Jadi seharusnya kita tidak perlu takut ketika kita harus berhadapan dengan konsekuensi atau bertanggung jawab terhadap konsekuensi dosa yang kita perbuat. Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, melalui pembacaan ini kita belajar bagaimana seharusnya sikap hidup orang benar manakala ia jatuh ke dalam dosa dan kemudian menyesali dosa-dosanya. Orang-orang percaya pasti gelisah ketika ia berbuat dosa. Orang percaya juga gelisah jika dosa itu tidak diakui kepada Tuhan. Orang percaya setelah mengakui dosanya dengan hati yang tulus, pasti siap menerima dan tunduk kepada pimpinan Allah terhadap dirinya. Dan juga percaya bahwa kasih setia Tuhan akan mengelilingi, menjaga, bahkan melindungi dia daripada yang jahat. Demikianlah renungan hati yang singkat ini. Kiranya ini bermanfaat bagi pemirsa renungan hati seputar Papua yang kemudian akan melanjutkan kehidupannya hari demi hari.